Shalom warga jemaat yang terkasih, berikut warta jemaat GKJW Kedung Kandang yang dapat diamati bersama. Jemaat Kedung Kandang mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan bagi warga jemaat yang merayakan di bulan ini. Pelayanan ibadah minggu dan keluarga masih dilakukan secara online, dan untuk ibadah keluarga bisa mengoptimalkan patuen dalam kelompok-kelompok kecil atau cell group. Yang ketiga, persembahan bisa dilakukan melalui ketua rayon atau ketua kelompok, via rekening, maupun scan QR yang tersedia. Yang terakhir, kami mengucapkan terima kasih untuk persembahan warga jemaat yang sudah terhimpun bagi pelayanan dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Demikian warta jemaat hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, warga jemaat yang dikasihi Tuhan, kami ingin mengajak Bapak Ibu semua bersyukur. Shalom. Pagi hari ini kita akan bersama-sama menerima perjamuan kudus Advent. Kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk itu. Sebelum kita menata tentang prosesi perjamuan kudus, kami ingin menyampaikan beberapa berita untuk kita semua. Yang pertama, kita bersyukur anak-anak kita yang dibina oleh KPAR telah mengadakan perjamuan kasih pada tanggal 4 yang kemarin. Kiranya menjadi berkat bagi anak-anak untuk menatap masa depannya. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa besok kita akan mendoakan khusus
proses pembangunan kantor cabang, dan sampai dengan selesainya kiranya Tuhan beserta, sehingga apa yang diperlukan untuk keperluan biaya, bahan-bahan pembangunan dan lain-lain, Tuhan berkenan mencukupkan. Oleh karena itu mohon dukungan doa. Demikian juga pada pagi hari ini, setelah selesai ibadah ini, kita akan mengadakan bakti sosial, yaitu melalui donor darah, yang akan dilakukan nanti jam 9 di SD Kristen YPK Jatim di belakang gereja ini. Kemudian kalau Tuhan berkenan, kita juga akan menyelenggarakan bakti sosial untuk memberikan tribako bagi warga RW yang akan kita laksanakan pada besok Minggu, tanggal 12 Desember. Semua prosesi kegiatan tribako ini dilaksanakan di SD Kristen YPK Jatim. Demikian sedikit pengumuman yang kami sampaikan. Dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan selamat ulang tahun buat saudara-saudara kita untuk kelahiran maupun untuk sukacita pernikahannya. Semoga bahagia Tuhan beserta dan mewarnai kehidupan kita untuk selanjutnya. Baiklah Bapak dan Ibu, ibadah Minggu saat ini sekaligus perjamuan Kudus Advent akan dilayani oleh Bapak Pendeta Kukuh Iman Kristiawan. Kami mohon perkenan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama pujikan dari Kidung Jemaat 3 ayat pertama dan kedua. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup Ia, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan milik-Mu. Agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, rekan-rekan sepelayanan, mari pada saat ini kita meneduhkan hati kita memasuki ibadah saat ini. Mari kita menyatukan hati di dalam saat yang teduh. Ibadah kami pada saat ini, di dalam kami menghayati Minggu Advent yang kedua, di dalam kami memasuki perjamuan kudus Tuhan, kami lakukan hanya di dalam anugerah penyertaan, kasih dan rahmat dari Allah yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih dan damai dari Allah beserta kehidupan saudara. Amin. Jemaat, Bapak, Ibu, Saudara dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita buka Alkitab kita yang mendasari ibadah kita pada saat ini. Diambil dari Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11.
Bagi kita yang membawa Alkitab, mari kita buka Alkitab kita, diambil dari Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Dan bagi kita yang sudah menemukannya, mari kita baca bersama-sama yang demikian. Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, demikian firman-Nya. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, surat Paulus kepada jemaat di Filipi mengingatkan kita bersama bahwa supaya hendaknya kita tetap berjaga-jaga dan supaya kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya kita suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dan hendaknya setiap orang yang percaya kepada Dia boleh hidup seturut dengan memuliakan dan memuji Allah. Pertanyaannya, sudahkah hidup kita hidup di dalam kebenaran firman-Nya? Amin. Mari kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 266 bait pertama dan ketiga. Kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman, rumah Bapa di sorga bakal, bagi orang yang sudah menang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai, indahnya saatnya kita jumpa di kota permai, pada Bapa pemurah benar, kita patut bersyukur tetap, tiap hari kasih-Nya besar, hidup kita teriring berkah. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai, indahnya saatnya kita jumpa di kota permai, indahnya saatnya kita jumpa di kota permai, indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Kita masuk di dalam panggilan pertobatan kita. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita meneduhkan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas setiap anugerah rahmat dan pertolongan Tuhan yang tiada berkesudahan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami boleh disatukan di dalam rahmat-Mu, dan kami datang mengucap syukur atas kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Kami rindu untuk menyampaikan setiap isi relung hati kami yang paling dalam, di dalam setiap pengakuan dosa kami, di dalam ketidakberdayaan kami. Tuhan, inilah seru doa kami. Di dalam pengakuan hati kami yang paling dalam, ya Tuhan. Biarlah setiap relung isi hati kami yang boleh kami haturkan kepada Tuhan, biarlah boleh menjadi sebuah
kejujuran atas diri kami kepadamu ya Bapa. Sebelum kami memasuki meja perjamuan Tuhan, biarlah kami boleh membuka setiap relung hati kami kepadamu. Dan kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa. Di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang rela berkorban di kayu salib dan menebus kami serahkan doa pengakuan kami ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, setiap orang yang telah mengakui segala dosa dan kelemahannya di hadapan Tuhan, Tuhan tidak meninggalkannya sendiri. Mari kita menerima berita anugerah-Nya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah yang boleh kita terima diambil dari Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Kita sambut dengan NKB 34 bait yang pertama sampai yang kedua. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, di kala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Damai-Mu Kau beri dan pengampunan, dan rasa khawatir pun hilang lenyap. Karena ku tahu pada masa mendatang Tuhan temanku di terang dan gelap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Kita akan masuk di dalam pelayanan firman. Pembacaan Alkitab akan dipandu oleh Penatua Diaken Jemaat. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga di dalam Kristus Yesus, kami menghadap kehadirat-Mu. Jikalau sebentar lagi mendengarkan firman Tuhan, kiranya Kau sempurnakan, Kau persiapkan hati, pikiran, jiwa, raga kami untuk menyambutnya. Kami serahkan hanya di dalam Kristus Yesus. Amin.
Lukas 3 ayat 1-6. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias, raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya, mengumuli di dalam kehidupannya hari lepas hari, dan senantiasa yang rindu dan setia melakukannya hari lepas hari. Amin.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Puji Tuhan, pada saat ini kita boleh bersama-sama mempersiapkan diri kita memasuki perjamuan kudus Advent. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan yang singkat karena memang ayat 1-6 mengingatkan saya tentang sebuah pidato. Kalau Bapak Ibu mengingat ada sebuah pidato atau sambutan, biasanya tentu banyak sekali yang bertepuk tangan. Saya ingat kalau ada pidatonya Pak Presiden atau pejabat negara ataupun pejabat publik, saat mereka pidato, entah di tengah pidato atau belum pidato atau setelah pidato, mereka mendapatkan banyak tepuk tangan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, saya membayangkan apa yang dilakukan oleh Yohanes ini persis seperti pada saat orang berpidato. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, berbeda halnya saat beberapa waktu lalu kalau panjenengan mirsani pidato atau bahkan apa yang dilakukan Pak Jokowi di dalam rapat bersama atau bahkan sambutan bersama dengan para pejabat BUMN. Kira-kira seperti ini, bisa ditunjukkan, Mas? Presiden Jokowi memberikan pengarahan kepada jajaran direksi dan komisaris Pertamina dan PLN, termasuk komisaris utama Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan komisaris utama PLN Amin Sunaryadi. Dalam pertemuan yang juga dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Presiden Jokowi menyinggung kinerja BUMN, Pertamina, dan PLN. Sebetulnya investasi yang ingin masuk ke Pertamina, ke PLN ini ngantri dan banyak sekali. Tapi ruwetnya itu ada di birokrasi kita dan juga ada di BUMN kita sendiri. Terus saya ini orang lapangan ini, saya kadang-kadang pengen marah untuk sesuatu yang saya tahu tapi kok sulit banget dilakukan, sesuatu yang gampang tapi sulit dilakukan, kok nggak jalan-jalan. Posisi-posisi ini yang harus terus diperbaiki dengan profesionalisme yang Bapak Ibu saudara-saudara miliki. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, perhatikan apakah ada yang bertepuk tangan? Tidak ada. Atmosfernya kurang lebih seperti itulah pada saat Yohanes Pembaptis menyampaikan pidato atau bahkan sambutannya ke orang banyak pada waktu itu. Kalau berkata orang banyak tidak berlebihan kalau kita membayangkan kita ada di situ. Tidak berlebihan kalau kita membayangkan saya juga ada di antara orang banyak pada waktu itu mendengarkan apa yang diungkapkan oleh Yohanes Pembaptis. Saya berandai-andai Yohanes Pembaptis mungkin akan berkata seperti ini dengan bahasa yang lebih modern begitu, tapi juga seperti teks kalau kita membaca pada bagian berikutnya. Semua keturunan ular beludak, saya menegaskan bahwa kalian semua keturunan ular beludak, yaitu pikiran, perkataan, dan perbuatan saudara itu licik dan jahat. Saudara adalah ibarat pohon. Kalau saudara pohon, mana buahnya? Kapak sudah tersedia, pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jangan merasa menjadi anaknya Abraham, karena Tuhan bisa membuat anak-anak dari bangku-bangku di gereja ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya membayangkan ungkapannya Yohanes Pembaptis seperti itu kepada kita. Hal ini mungkin menjadi sebuah teguran yang keras dan bahkan memerahkan telinga kita yang mendengarkan.
Jika kita mau menyadari realitas diri kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, menanti kedatangan Kristus dengan sebuah pertobatan. Inilah yang menjadi seruan setiap kita memasuki masa Advent. Karena kedatangan Kristus tidak ada seorang pun yang tahu. Kedatangan Kristus adalah waktu Tuhan, kairos, yang tidak seorang pun yang tahu. Sehingga kita selalu diminta untuk berjaga-jaga. Kita diminta untuk senantiasa masuk di dalam pertobatan hidup kita. Mari kita perhatikan di ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Jelas ditunjukkan supaya luruskan jalan baginya. Lembah akan ditimbun, gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku diluruskan, yang berleku-leku akan diratakan. Ini kan sebuah bahasa simbolis yang ingin mengatakan kalau kehidupan manusia itu seringkali hidup di dalam keteledoran, hidup yang tidak benar, lalu supaya hidup kita semakin menjadi lurus seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu maka seruan Yohanes Pembaptis kepada kita dengan teguran yang keras. Kalau kita dikatakan, hai keturunan ular beludak, itu sesuatu yang membuat kita tentunya harusnya mengkoreksi diri kita. Kalau kita lihat tadi videonya Pak Jokowi bersama dengan para menteri BUMN, tidak ada yang bertepuk tangan, bahkan senyum saja tidak berani. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, ungkapan Yohanes Pembaptis ini mengingatkan kita sebuah pertobatan. Apa itu bertobat? Bertobat adalah upaya untuk menanggalkan pikiran-pikiran yang mengekang batin dan dibiarkan diri kita dibawa oleh kekuatan yang ilahi. Jadi hidup dalam pertobatan, hidup yang berbalik arah dan menghasilkan buah-buah kebaikan seperti di ayat yang ke-8 dan ke-9. Nanti Bapak Ibu bisa mau sendiri di ayat yang ke-8 dan ke-9. Oleh karena itu maka tidak heran Yohanes Pembaptis pun memberikan sebuah anjuran praktis tentang perubahan perilaku yang radikal, yang mendasar di dalam kehidupan manusia. Perhatikan di ayat yang ke-11 sampai yang ke-14. Yohanes Pembaptis ingin mengatakan jangan egosentris, berpikir untuk diri sendiri, tapi berempatilah dengan orang yang membutuhkan. Jangan berlaku koruptif, tapi jujur dan bersyukurlah dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Contohnya jelas sekali dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang pertama, kemalasan. Kebiasaan buruk yang sering terulang di dalam kehidupan kita. Cara berpikir yang kaku. Keangkuhan diri kita. Keengganan dan ketidakpedulian. Dan hendaknya semua itu membawa kita pada perubahan diri yang nyata di dalam diri dan kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perjamuan kudus Advent selalu mengingatkan kita bahwa sampai hari ini kita masih menanti kehadiran Kristus yang kedua di dalam hidup. Mengingatkan kita untuk tetap setia dan hidup benar dalam masa-masa penantian. Karena masa menanti itu sesuatu yang tidak gampang. Kalau kita ingat minggu yang lalu di dalam firman Tuhan, seringkali kita bisa terlena. Oleh karena itu maka mari kita tetap setia dan hidup benar di dalam masa-masa penantian. Menunggu kairos waktu Tuhan itu datang kepada kita. Lalu yang kedua, Allah tetap menyertai kita dalam masa-masa penantian. Percayalah di dalam setiap pergumulan kehidupan apapun, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tetap menanti, Allah tetap menyertai dalam masa penantian hidup kita di tengah pergumulan kehidupan ini. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita bersama memasuki minggu Advent ini dan juga masuki perjamuan kudus ini dengan kerendahan hati. Jika hidup kita bisa dikatakan seperti suatu garis. Saya menggambarkan seperti sebuah garis.
Jika hidup kita digambarkan seperti sebuah garis, semoga kelihatan, maka pastikan garis itu memiliki sudut untuk berbelok dan berbalik arah. Berbalik arah, berbelok kemana? Hendaknya kita mau membawa sudut perubahan diri kita kepada Tuhan dan kebenaran. Supaya hidup kita hidup di dalam kasih dan rahmat-Nya hari lepas hari. Selamat masuk di dalam pertobatan diri kita memasuki perjamuan kudus hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu hati dalam saat yang teduh. Engkaulah Tuhan sumber rahmat di dalam kehidupan kami. Melalui teks Lukas hari ini, kami diingatkan akan kesaksian Yohanes Pembaptis, supaya kami hidup berbalik arah kepada Tuhan, hidup di dalam kebenaran-Mu, menghasilkan buah-buah kebaikan. Terima kasih Bapa, biarlah teguran Yohanes Pembaptis begitu membuat kami tertampar dan kami mau kembali kepada Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama mengikrarkan pengakuan iman kita yang akan dipandu oleh Penatua Diaken Jemaat. Bapak Ibu, kami undang berdiri. Bersama-sama dengan seluruh umat percaya di muka bumi, mari kita ikrarkan kembali pengakuan iman kita secara bersama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa Sang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama akan ungkapkan persembahan syukur minggu kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan untuk mengumpulkan persembahan. Kita dasari dulu dalam kita mengumpulkan persembahan dengan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-96 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Bapak, Ibu, Saudara, bersama kita mengumpulkan persembahan, kita barengi dengan memuji nama Tuhan dengan nyanyian kidung baru NKB nomor 208. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua, Tabur Waktu Pagi. Sampai senja.
Bapak Ibu, rekan-rekan sepelayanan dan seluruh warga jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama masuk di dalam perayaan perjamuan Kudus Advent. Namun sebelum itu, persembahan pujian Jadikan Hatiku Istana Cintamu dari Saudari Like. Di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu? Cinta-Mu setia selalu. Menyambut tubuh darah-Mu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerah iman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu, karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku dalam kerah iman-Mu, agar ku mampu wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu, jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak lama lagi kita akan merayakan kedatangan Yesus Kristus, Anak Allah. Kita tentu sudah mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perayaan Natal Tuhan. Tetapi bagaimanakah dengan hidup dan hati kita? Peristiwa Natal Tuhan merupakan peristiwa yang penting bagi umat manusia. Tetapi peristiwa Natal Tuhan tidak ada artinya jika tidak ada peristiwa Paskah. Oleh sebab itu, untuk menyempurnakan sukacita kita dalam menyambut Natal Tuhan, marilah kita juga merayakan di dalam perjamuan kudus. Kita diundang untuk makan dan minum bersama dengan Tuhan. Bagaimanakah jawaban kita atas undangan Tuhan?
Mari kita bersama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita masuk ke dalam meja perjamuan Tuhan pada saat ini. Tuhan mengundang kita semua untuk boleh merayakan sukacita di dalam perjamuan kudus ini, seraya mengingat firman-Nya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Pada saat ini kami akan bersama-sama menerima anugerah berkat Tuhan melalui perjamuan kudus-Mu ini ya Bapa. Roti dan anggur, tubuh dan darah Tuhan yang boleh kami rasakan, biarlah semakin meneguhkan kesetiaan kami di dalam menanti kehadiran Kristus yang kedua. Dan biarlah setiap orang yang letih lesu dan berbeban berat boleh menerima pengharapan yang baru, sukacita yang baru, kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut perjamuan kudus ini dengan penuh rasa syukur.
Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35, bait pertama dan ketiga. Kidung Jemaat nomor 35, bait yang pertama dan yang ketiga. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Ya anak domba darahmu, tak hilang kuasanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami menghampiri hadirat-Mu, layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang arahkanlah hati kita kepada Tuhan, dan kiranya kita mengenang ketika makan Paskah bersama dengan para murid, Tuhan Yesus mengambil roti Paskah, memecah-mecahkannya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini dan jadikanlah sebagai peringatan akan kematianku." Lalu Tuhan Yesus menuangkan anggur ke dalam cawan seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini dan jadikanlah sebagai peringatan akan kematianku." Terimalah dan layanilah. Nggih.
Lalu Tuhan Yesus berkata, terimalah dan makanlah. Lalu Tuhan Yesus berkata, terimalah dan minumlah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dengan penuh rasa syukur kita, saat ini kita telah menerima perjamuan kudus Tuhan. Marilah kita mundur dari meja perjamuan ini. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bersama kita mengumpulkan ucapan syukur khusus dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 396, bait pertama dan ketiga, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, setia padaku. Tak akan ku menyangkalnya, teman setiaku. Bersamanya ku tak sesat, Ia menjagaku tetap. Ia tetap kawan erat sobatku. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita menaikkan syafaat kita bersama. Kita masuk di dalam syafaat. Ucapan syukur kami melimpah-limpah atas anugerah dan rahmat Tuhan. Melalui perjamuan kudus Advent hari ini, biarlah semakin meneguhkan hidup kami untuk boleh tetap setia di dalam mengikut Tuhan, setia di dalam setiap pergumulan kehidupan yang ada, dan setia di dalam memandang salib Tuhan yang ada di Golgota. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini kami juga telah mengumpulkan persembahan syukur minggu, persembahan syukur khusus, persembahan pembangunan, persembahan persepuluhan, persembahan syukur yang lainnya. Kiranya semua boleh berkenan di hadapan Tuhan, boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Kami serahkan setiap pribadi yang boleh ambil bagian di dalamnya. Tuhan memberkati setiap pribadi yang bertanggung jawab untuk mengelola dan juga yang menggunakan anggaran. Kiranya Tuhan berikan roh kebijaksanaan
dan roh takut akan Tuhan. Kami serahkan seluruh perjalanan gereja Tuhan di GKJW Jemaat Kedung Kandang ini hanya kepada anugerah dan rahmat-Mu. Biarlah kekuatan yang berasal dari Tuhanlah yang memampukan kami sebagai bagian dalam karya keselamatan Tuhan di tengah kehidupan ini. Sebagai murid-murid Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong dan menopang kami. Kami menyerahkan seluruh warga jemaat Tuhan dimanapun saat ini berada. Kiranya Tuhan Engkau juga menyertai, menopang kehidupan saudara-saudara kami, seluruh warga jemaat Tuhan di GKJW Jemaat Kedung Kandang, baik yang ada di dalam negeri, baik yang ada di luar negeri, baik yang ada di dalam kota maupun di luar kota. Kami percayakan semua ke dalam rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa saudara kami yang sakit dan berbeban berat, yang saat ini mengalami persoalan pergumulan di tengah keluarganya. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kekuatan, Tuhan jamah dengan rahmat-Mu sehingga saudara-saudara kami yang sakit dan berbeban berat boleh menerima kekuatan, kelegaan, dan senantiasa berharap di dalam Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami pergumulan di tengah keluarganya, ataupun saudara kami yang saat ini mulai menjauh dari persekutuan. Tuhan lembutkanlah hatinya, berikanlah kekuatan sehingga boleh kembali di dalam persekutuan ini dengan sukacita. Kami percaya Tuhan, Engkau sang sumber rahmani yang senantiasa boleh melingkupi kehidupan kami dengan kasih setia. Kami berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang hari ini boleh bersama-sama melayani Engkau ya Bapa. Kiranya Tuhan juga memberkati. Kami percaya setiap apa yang boleh kami persembahkan hari ini, baik melalui pikiran, tenaga, waktu kami, semua boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk warga Sepuh Adi Yuswo yang dengan setia, yang dengan rindu untuk boleh membangun persekutuan. Kiranya Tuhan juga memberkati. Kami serahkan kekuatan kesehatan warga Sepuh Adi Yuswo, juga sukacita di dalam hatinya untuk boleh tetap memandang Tuhan di dalam menapaki kehidupannya hari lepas hari. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan Engkau menolong perjalanan kehidupan bangsa dan negara kami di dalam menghadapi krisis yang ada saat ini di tengah pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan biarlah kami boleh menjadi warga negara yang baik. Kami boleh menjaga diri kami boleh menjaga lingkungan kami, dan biarlah kami boleh mensukseskan setiap program pemerintah, terkhusus di dalam program vaksinasi maupun di dalam hidup saling mendukung, berdampingan dengan sesama kami yang lain. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa terkhusus di dalam proses pembangunan kantor cabang, di dalam proses Pilpendi, dan juga di dalam proses Natal yang saat ini di dalam minggu-minggu Advent kami serahkan panitia Natal yang berjalan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Anak-anak muda Tuhan, kiranya Tuhan juga bersamai, memberikan kekuatan hidup di dalam masa-masa mudanya, biarlah mereka boleh menerima kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga boleh memilih waktu-waktu yang baik, sehingga nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, yang bergumul akan pekerjaan, yang bergumul akan pasangan hidup, yang bergumul akan buah kandungan. Kiranya Tuhan Engkau juga menolong. Hanya di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Kami akhiri di dalam doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, rekan-rekan sepelayanan, mari kita bersama mengakhiri ibadah pada saat ini. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama menyanyi dari PKJ 241 bait pertama dan ketiga, Tak Kutaukan Hari Esok. Tak kutaukan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak kutaukan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Percayalah Tuhan yang akan tetap setia menopang dan menolong kehidupan kita. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita mohon berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Biarlah kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan, dan biarlah kami boleh senantiasa hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Hidup kami diperbarui oleh kasih-Mu. Dan kami mohon kekuatan dan berkat-Mu saat ini melalui hamba-Mu ya Bapa. Pujilah Tuhan.
terimalah berkat Tuhan. Allah menghadapkan wajahnya kepada saudara. Tuhan menyinari saudara dengan kasih setianya. Anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara saat ini sampai Maranatha. Amin. Persekutuan, ibadah minggu, dan perjamuan kudus telah kita nikmati bersama. Kiranya menjadi berkat untuk kekuatan tubuh roh jiwa kita. Dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudara pemusik atau organis, pandu pujian, tim Olmed, demikian juga Satgas Covid, dan semua Bapak Ibu penatua diaken yang telah ambil bagian pelayanan pada pagi hari ini. Kepada keluarga di rumah yang tidak sempat ikut perjamuan di gereja karena protokol kesehatan, kami atas nama Majelis Jemaat menyampaikan selamat menerima perjamuan kudus Tuhan. Menjadi berkat bagi kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur. Terima kasih, Tuhan memberkati.